Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil praktek kelompok kami, yaitu yang pertama PCO, yang kedua nata aloe vera, yang ketiga yogurt, yang keempat sirup. Adapun yang gagal yaitu tempe dan nata koko. Nata koko gagal karena kebanyakan air dan tempe. Kami gagal karena kebanyakan ragi. Kami akan menjelaskan PCO. Latar belakang PCO. PCO adalah minyak kelapa murni yang dibuat dari daging kelapa segar tanpa pemanasan atau bahan kimia. PCO memiliki sifat antimikroba yang dapat menghambat pertumbuhan dan membunuh berbagai jenis mikroorganisme seperti bakteri, virus, dan jamur. Kemampuan ini berasal dari kandungan asam laurat yang tinggi dalam PCO, yang kemudian diubah menjadi monolaurin dalam tubuh. Monolaurin inilah yang berperan sebagai agen antimikroba yang dengan merusak membran sel mikroorganisme. Perubahan metabolisme dalam proses ini melibatkan konversi karbohidrat menjadi alkohol dan akhirnya menjadi minyak. Pengawasan yang ketat terhadap kondisi fermentasi dan proses pemurnian sangat penting untuk memastikan kualitas dan keberhasilan produk akhir. Kepada pemateri yang kedua saya persilahkan. Metabolisme perubahan dalam pembuatan PCO melibatkan beberapa enzim seperti lipase, glikirol-kinase, esterase. Lipase yaitu enzim yang memecah trigliserida menjadi asam lemak, dan gliserol. Gliserol yaitu enzim yang mengubah gliserol menjadi gliserol 3-fosfat. Eksterase yaitu enzim yang memecah ester menjadi asam lemak dan alkohol. Metabolisme perubahan dalam PCO melibatkan beberapa proses biokimia seperti hidrolisis, yaitu proses yang memecah molekul menjadi molekul yang lebih kecil. Glikolisis yaitu proses yang mengubah gliserol menjadi glukosa. Esterifikasi yaitu proses mengubah asam lemak menjadi ester. Langsung saja ke pemateri yang ketiga saya persilahkan. Perubahan PCO ada 3, yaitu yang pertama adalah perubahan secara fisik, perubahan biologis, dan perubahan secara kimia. 1. Pengentalan. PCO dapat mengental pada suhu rendah di bawah 25 derajat Celcius karena kandungan asam lemak jenuh yang tinggi. Kedua, pengisratan. PCO dapat mengisrat pada suhu sangat rendah di bawah 10 karena kandungan asam lemak jenuh yang tinggi. Perubahan warna. PCO dapat berubah warna menjadi lebih gelap atau lebih terang karena paparan cahaya atau oksigen. Perubahan PCO. Pertumbuhan mikroba. PCO dapat menjadi media pertumbuhan mikroba seperti bakteri, jamur, atau ragi jika tidak disimpan dengan benar. Penguraian enzim. PCO dapat mengalami penguraian enzim karena paparan enzim lipase yang dapat menyebabkan perubahan komposisi asam lemak. Oksidasi. PCO dapat mengalami oksidasi karena paparan oksiden yang dapat menyebabkan perubahan rasa dan aroma. Hidrolisis. PCO dapat mengalami hidrolisis karena paparan air yang dapat menyebabkan perubahan komposisi asam lemak. Penguraian. PCO dapat mengalami penguraian karena paparan panas, cahaya, atau oksigen yang dapat menyebabkan perubahan rasa, aroma, dan komposisi asam lemak. Pemateri selanjutnya saya persilahkan. Manfaat PCO ada tiga manfaat, yaitu manfaat untuk kesehatan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mengurangi resiko penyakit jantung, membantu mengobati infeksi, meningkatkan kesehatan pencernaan, membantu mengurangi berat badan. Manfaat untuk kecantikan, membantu mengurangi kerutan, meningkatkan kesehatan rambut, membantu mengobati jerawat, meningkatkan kesehatan kulit, membantu mengurangi selulit. Manfaat lainnya membantu mengurangi stres, meningkatkan kesehatan gigi, membantu mengobati luka. Selanjutnya pemateri yang kelima. Kandungan PCO. Kandungan PCO dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti jenis kelapa, metode ekstraksi, dan kondisi penyimpanan.
Namun secara umum PCO memiliki kandungan asam lemak yang tinggi yang dapat memberikan manfaat kesehatan seperti meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan mengurangi risiko penyakit jantung. Berikut adalah beberapa kandungan utama PCO: asam lemak jenuh, asam laurat, asam kapril, asam kaprat, asam lemak tidak jenuh, asam oleat, asam linoleat, vitamin E, vitamin K, mineral, kalium, magnesium, fosfor, antioksidan, polifenol, flavonoid, lain-lain, gliserol, fosfolipid. Yang terakhir, saya di sini akan menjelaskan kesimpulan mengenai PCO. Perubahan PCO dapat terjadi karena faktor-faktor seperti suhu cahaya, oksigen, dan mikroba. Oleh karena itu, penting untuk menyimpang PCO dengan benar, seperti penyimpangannya pada suhu rendah, menghindari paparan cahaya langsung, dan menggunakan wadah tutup. Dengan demikian, kualitas PCO dapat dipertahankan dan manfaatnya dapat dinikmati secara maksimal. Langsung saja ke pembahasan yang kedua, yaitu nata de aloe vera. Kepada pemateri saya persilakan. Nata de aloe vera adalah makanan fermentasi yang terbuat dari gel lidah buaya. Makanan ini memiliki tekstur kenyal dan rasa menyegarkan. Nata de aloe vera pertama kali dikembangkan di Filipina pada tahun 1949 oleh seorang ilmuwan bernama Dr. Pachita Gonzales. Bahan-bahan: lidah buaya, gula, daun pandan, garam, dan kapur sirih. Landasan teori, nata de aloe vera adalah makanan fermentasi yang terbuat dari lidah buaya. Proses pembuatan melibatkan mikroorganisme, khususnya bakteri Actobacter gilium. Bakteri ini mengubah gula dalam lidah buaya menjadi selulosa yang membentuk lapisan nata yang kenyal. Perubahan tekstur nata de aloe vera dapat mengubah tekstur menjadi lebih kental atau lebih cair tergantung pada proses pengolahan dan penyimpanan. Warna nata de aloe vera dapat berubah warna menjadi lebih gelap atau terang tergantung pada kualitas bahan baku dan proses pengolahan. Perubahan kandungan nata de aloe vera dapat berubah kandungan nutrisi dan senyawa aktif tergantung pada proses pengolahan dan penyimpanan. Fungsi nata de aloe vera dapat berubah fungsi menjadi lebih efektif atau kurang efektif tergantung pada perubahan kandungan dan tekstur. Bakteri yang ada di nata de aloe vera, Lactobacillus, adalah bakteri yang bertanggung jawab atas proses fermentasi dalam pembuatan nata de aloe vera. Bakteri ini menghasilkan enzim yang mengubah glukosa menjadi selulosa. Penghasil selulosa, bakteri ini terkenal karena kemampuannya menghasilkan selulosa, yaitu serat alami yang membentuk struktur yang kenyal. Bentuk Actobacillus berbentuk batang kecil dan hidup berkelompok. Mereka menghasilkan selulosa di luar sel mereka, yang kemudian membentuk jaringan-jaringan serat. Karakteristik Actobacillus berbentuk batang dan hidup dalam koloni. Mereka menghasilkan selulosa di luar sel mereka yang berbentuk jaringan-jaringan serat. Penting dalam industri. Selain dalam industri makanan, Actobacillus juga diteliti untuk menggunakan lainnya seperti dalam pembuatan bahan pakan dan bahan medis. Manfaat utama: 1. Mengurangi peradangan, 2. Menghindari kulit, 3. Mengobati luka, 4. Mengurangi stres. Manfaat lainnya: mengatur gula darah, 2. Mengurangi kolesterol, 3. Mengobati masalah pencernaan, 4. Mengurangi gejala menopause. Nata de aloe vera juga mengandung serat tinggi, rendah kalori, cocok untuk dikonsumsi oleh orang yang sedang diet. Mengandung vitamin dan mineral yang penting bagi tubuh, seperti vitamin C atau E dan zinc. Menggunakan nata de aloe vera juga dapat dikonsumsi secara langsung sebagai cemilan atau dicampur ke dalam minuman dan makanan. Jadi kesimpulannya, nata de aloe vera adalah makanan fermentasi yang sehat dan menyegarkan. Makanan ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan dan potensi yang besar untuk dikembangkan menjadi berbagai macam produk yang inovatif.
Langsung saja ke pembahasan yang ketiga, yaitu yogurt. Kepada pemateri saya persilahkan. Latar belakang yogurt. Yogurt merupakan produk susu fermentasi yang telah dikonsumsi selama ribuan tahun. Sejarahnya dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno di wilayah Timur Tengah dan Balkan. Proses fermentasi susu yang secara alami mengubahnya menjadi yogurt ditemukan secara tidak sengaja, kemungkinan besar melalui penyimpanan susu dalam kondisi hangat. Seiring waktu, teknik pembuatan yogurt terus berkembang dan menyebar ke bagian penjuru dunia. Beradaptasi dengan budaya dan fermentasi lokal. Di Indonesia, yogurt telah menjadi bagian dari pola makan modern, tersedia dalam berbagai rasa dan varian. Cara fermentasi yogurt. Fermentasi yogurt merupakan proses biokimiawi di mana bakteri Lactobacillus bulgarius dan Staphylococcus thermophilus memecahkan laktosa gula susu menjadi asam laktat. Asam laktat inilah yang memberikan rasa asam khas yogurt dan menyebabkan susu menggumpal. Proses fermentasi ini terjadi dalam kondisi anaerobik tanpa oksigen dan pada suhu optimal biasanya sekitar 40-45 Celcius. Lama fermentasi dapat bervariasi tergantung pada suhu dan jenis kultur starter yang digunakan. Perubahan metabolisme yogurt. Selama fermentasi terjadi perubahan signifikan dalam komposisi susu. Laktosa diubah menjadi asam laktat yang menurunkan pH susu. Perubahan pH ini menyebabkan protein susu menggumpal menghasilkan tekstur kental khas yogurt. Selain itu, bakteri menghasilkan berbagai senyawa lain seperti asetaldehida dan diasetil yang memberikan aroma dan rasa spesifik pada yogurt. Manfaat dan kandungan yogurt. Yogurt kaya akan nutrisi termasuk protein, kalsium, vitamin B, dan probiotik. Probiotik dalam yogurt bermanfaat untuk kesehatan, pencernaan, meningkatkan sistem imun, dan dapat membantu mencegah berbagai penyakit. Yogurt juga dapat membantu mengurangi gejala intoleransi laktosa pada beberapa orang. Bakteri dalam yogurt, bakteri utama dalam yogurt. Bakteri utama dalam yogurt adalah Lactobacillus bulgarius dan Streptococcus thermophilus. Kedua bakteri ini merupakan bakteri asam laktat yang berperan penting dalam proses fermentasi dan memberikan manfaat kesehatan. Beberapa produsen yogurt juga menambahkan bakteri probiotik lain seperti Bifidobacterium dan Lactobacillus acidophilus. Jadi kesimpulannya, yogurt adalah makanan yang terbuat dari susu yang telah difermentasi dengan menggunakan bakteri baik yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan seperti meningkatkan kesehatan pencernaan, kekuatan tulang, dan sistem imun. Yogurt juga dapat membantu menurunkan berat badan dan mengurangi resiko penyakit kronis. Oleh karena itu, yogurt dapat menjadi pilihan makanan yang sehat dan bergizi. Baik, langsung saja ke pembahasan yang terakhir, yaitu sirup semangka. Kepada pemateri saya persilakan. Sirup semangka merupakan minuman menyegarkan yang memanfaatkan buah semangka yang melimpah di Indonesia, khususnya Jawa Barat. Minuman ini menawarkan alternatif yang sehat dan lezat dibandingkan minuman manis kemasannya lainnya. Pengolahan yang relatif sederhana menjadikan sirup semangka sebagai produk rumahan yang potensial. Di Bandung dengan iklim yang mendukung pertumbuhan semangka, potensi mengembangkan sirup semangka sangat besar, baik untuk konsumsi pribadi maupun usaha kecil menengah UKM. Cara fermentasi sirup semangka. Fermentasi sirup semangka tidak umum dilakukan dan tidak disarankan untuk konsumsi rumahan. Proses fermentasi membutuhkan kontrol suhu dan lingkungan yang steril untuk mencegah pertumbuhan bakteri berbahaya. Jika ingin mencoba fermentasi, konsultasikan dengan ahli mikrobiologis makanan. Perubahan metabolisme sirup semangka. Selama penyimpanan, terutama jika tidak dipasteurisasi, sirup semangka rentan terhadap fermentasi oleh
mikroorganisme. Gula akan diubah menjadi asam dan alkohol yang dapat mengubah rasa dan tekstur sirup. Proses ini juga dapat menghasilkan gas. Manfaat dan kandungan. Sirup semangka kaya akan vitamin A, C, dan likopen, antioksida. Minuman ini dapat membantu menghidrasi tubuh, memberikan energi, dan meningkatkan kesehatan kulit. Namun karena kandungan gulanya yang tinggi, konsumsi harus tetap dalam jumlah wajar. Bakteri yang ada di dalamnya sirup semangka yang tidak diparterisasi. Bakteri yang ada di dalamnya sirup semangka yang tidak dipasteurisasi dapat mengandung berbagai bakteri termasuk bakteri asam laktat yang dapat menyebabkan fermentasi dan bakteri patogen seperti E. coli dan salmonella. Jika kebersihan proses pembuatan tidak terjaga, pasteurisasi efektif untuk membunuh bakteri patogen. Jadi kesimpulannya adalah sirup semangka merupakan minuman yang menyegarkan dan berpotensi sebagai produk lokal yang menjanjikan. Proses pembuatannya relatif sederhana, namun kebersihan dan teknik yang tepat sangat penting untuk menghasilkan produk yang aman dan berkualitas. Fermentasi dapat menjadi pilihan untuk menambah nilai tambah produk, namun membutuhkan keahlian khusus. Konsumsi sirup semangka sebaiknya tetap memperhatikan kadar gulanya. Mungkin itu saja yang bisa dapat kami sampaikan. Kami memohon maaf bila ada kesalahan. Jika ada yang mau bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.